semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 11 berkesempatan untuk menjelaskan mengenai fasilitas kepabeanan. Nah, fasilitas kepabeanan adalah suatu kemudahan yang diberikan oleh institusi kepabeanan terhadap berkaitan dengan barang-barang seperti barang-barang impor maupun barang-barang ekspor. Nah, tujuannya itu kira-kira apa ya? Jadi, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional dan juga bisa menarik investor dari dalam negeri maupun dari luar negeri loh. Nah, di Indonesia sendiri, fasilitas kepabeanan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama merupakan fasilitas prosedural dan yang kedua adalah fasilitas fiskal. Bedanya itu apa sih? Yuk kita cari tahu. Fasilitas prosedural sering disebut sebagai perlakuan khusus, tujuannya itu memberikan kelancaran kepada importir dan eksportir dalam melaksanakan berbagai formalitas kepabeanan. Sedangkan fasilitas fiskal merupakan sebuah fasilitas yang hadir dalam bentuk insentif, dan fasilitas ini akan ditujukan bagi para pelaku perdagangan, industri, serta pihak lain sesuai dengan UU Kepabeanan. Nah, untuk fasilitas prosedural terdapat beberapa jenis, di antaranya adalah rush handling. Rush handling atau pelayanan segera adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karakteristiknya memerlukan pelayanan segera. Contohnya itu adalah organ tubuh manusia, seperti ginjal, darah, dan lain-lain, jenazah, abu jenazah, tumbuhan, binatang hidup, dan lain-lain. Fasilitas kedua adalah full rate slot. Umumnya, hal ini menjadi salah satu fasilitas pada pengeluaran barang lebih dahulu yang membutuhkan penyerahan dokumen pabean sebagai salah satu persyaratannya. Nantinya, bagi para pengusaha yang ingin mengajukan fasilitas ini, bisa melakukannya melalui berbagai cara seperti yang telah tertulis. Fasilitas ketiga adalah agent leasing. Ini merupakan fasilitas yang penting yang akan memberikan kebijakan dalam membongkar barang di tempat. Untuk memperoleh fasilitas ini, terdapat beberapa prosedur yang harus kita penuhi. Untuk prosedurnya seperti yang telah tertulis. Fasilitas keempat adalah pre-notification. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah agar semua proses pengeluaran barang nantinya dapat berjalan secara lancar dan tentunya biaya pada kawasan pabean akan menjadi lebih rendah. Nantinya sebelum barang itu datang, importir perlu melakukan pengajuan PIB dan disinilah kita akan mendapat fasilitas pre-notification yang tentunya akan menjadi penentuan beberapa aspek seperti misalnya untuk penentuan jalur dan juga untuk penentuan secara rahasia sampai kapal tiba. Selanjutnya ada deferred payment atau pembayaran berkala. Ini tuh fasilitas yang diberikan kepada importir yang sudah terpercaya dalam menunda pembayaran bea masuk. Jadi saat barang itu tiba, pengusaha atau importir tidak langsung membayar bea masuk, melainkan diberi keringanan bayar nanti dengan batas waktu tertentu. Tujuannya agar importir atau pengusaha tersebut dapat mengatur arus kasnya dan mengurangi biaya penanganan barang tersebut. Nah, masuk ke jalur kepabeanan, jadi Bea Cukai ini membagi proses pemeriksaan barang impor ke dalam beberapa jalur. Ini tuh berdasarkan pada tingkat resiko dan catatan perusahaan. Nah, yang pertama ada jalur prioritas. Ini tuh untuk perusahaan yang sangat terpercaya, dalam prosesnya pun ini lebih ringan dan lebih mudah. Yang ketiga ada jalur kuning, di mana pemeriksaan ini terfokus pada pemeriksaan dokumen secara teliti, walaupun perusahaan tersebut dianggap memiliki reputasi yang baik. Yang terakhir ada jalur merah, di sini tuh dikhususkan pemeriksaan untuk importir baru atau barang yang beresiko tinggi. Nah, dalam pemeriksaan merah ini, pemeriksaannya dilakukan secara menyeluruh, baik dokumen maupun pemeriksaan fisik. Oke, selanjutnya ada truck loosing atau proses di mana barang yang sudah dimuat dalam kapal langsung dipindahkan ke dalam truk tanpa disimpan terlebih dahulu di gudang. Barang-barang ini tuh biasanya barang-barang dengan muatan besar atau barang-barang curah seperti beras, pupuk, gula, atau barang-barang berbahaya. Nah, gunanya itu untuk mempercepat proses dan mengurangi biaya bongkar muat. Selanjutnya ada pemeriksaan di gudang importir. Maksudnya barang yang sudah dimuat dalam kapal tidak perlu disimpan terlalu lama di pelabuhan. Nah, importir dapat meminta izin kepada Bea Cukai untuk melakukan pemeriksaan di gudang importir tersebut dengan catatan importir tersebut sudah memenuhi persyaratan dan dokumen yang diperlukan. Tapi sebelum pemeriksaan dilakukan, barang tersebut dan gudang tersebut harus disegel. Fasilitas ini bertujuan untuk menghemat waktu dan menghemat biaya. Kita masuk ke fasilitas fiskal. Jadi yang pertama ada pembebasan dan keringanan bea masuk dalam rangka impor sementara
Apa sih impor sementara itu? Jadi, impor sementara adalah barang impor yang masuk ke dalam Indonesia untuk sementara waktu dan wajib diekspor kembali. Nah, contoh barangnya itu ada barang pameran, alat olahraga, dan bantuan bencana alam. Jangka waktunya itu 1-3 tahun dan batas maksimal barang harus dikembalikan itu 30 hari setelah masa berlakunya habis. Jika tidak dilakukan, maka akan dikenakan denda 100% dari bea masuk. Selanjutnya ada tarif preferensi atau potongan bea masuk. Biasanya itu terjadi karena adanya kerjasama antar negara. Contohnya perjanjian dagang. Biasanya bea masuknya itu 10%, tapi karena ada perjanjian tersebut, bea masuknya bisa jadi cuma 5%. Tarif ini juga biasanya diberlakukan di negara-negara berkembang seperti negara ASEAN. Tujuannya agar harga impor lebih murah, kerjasama ekonominya makin kuat, dan negara-negara berkembang tersebut dapat bersaing di pasar global. Fasilitas berikutnya yaitu pembebasan bea masuk dan cukai yang diberlakukan untuk impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan impor barang melalui tempat penimbunan berikat, kawasan ekonomi khusus atau kawasan bebas, dan juga pemindah tanganan barang impor yang telah mendapatkan pembebasan bea masuk dari penerima pembebasan bea masuk. Fasilitas berikutnya yaitu pengembalian bea masuk yang disebabkan karena kesalahan tata usaha seperti kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan pencantuman tarif, dan atau kesalahan yang mengakibatkan penyetoran penerimaan negara yang tidak seharusnya menjadi hak negara untuk menerimanya. Lalu untuk impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk, serta impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali. Fasilitas selanjutnya yaitu fasilitas KITE pengembalian, merupakan pengembalian bea masuk yang telah dibayar atas impor dan atau pemasukan barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Bea masuk yang dimaksud, bea masuk yang sudah dibayar dalam pemberitahuan pabean atau bea masuk yang sudah dibayar atas penetapan tarif dan nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan, serta bea masuk tambahan. Fasilitas selanjutnya ada penangguhan bea masuk, di mana memberikan peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk bagi tempat penimbunan berikat yang terdiri atas kawasan berikat, gedung berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, toko bebas bea, toko lelang berikat, kawasan daur ulang berikat, serta pusat logistik berikat. Fasilitas fiskal yang terakhir yaitu bea masuk ditanggung pemerintah, di mana merupakan fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBN dan atau APBNP dan diberikan atas impor barang dan bahan oleh perusahaan industri sektor tertentu dengan kriteria yang pertama, belum dapat diproduksi di dalam negeri, dan yang kedua, sudah diproduksi di dalam negeri namun spesifikasinya belum sesuai, serta yang ketiga, sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi.